anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Bunda. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami. Tuhan, kalau hari ini kami akan beribadah, tolong Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menerima berkat dari Engkau, berkat yang melimpah, kekuatan, kesehatan. Ajar kami untuk kami boleh memuji nama Engkau. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Indah. Tuhan pasti akan memberkati kita semua, memberkati Bunda, memberkati orang tua kalian, dan memberkati kalian juga. Tetap semangat memuji nama Tuhan. Oke, kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan, kita mau pujikan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Siap semuanya? Kita mau pakai gerakan ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan anak-anakku semua? Pasti sudah siap. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tidak boleh guyon, anak-anak tidak boleh bermain-main. Kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau pujikan, ku mau cinta Yesus selamanya.
nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang menyelamatkan hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mengasihi Engkau dan kami sangat bersukacita untuk keselamatan. Terima kasih Allah, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong, supaya kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Anak-anak semua, tadi kita sudah melihat bagaimana cerita firman Tuhan. Tahu nggak sih, Bunda mau tanya, apa sih artinya benih itu? Iya, anak-anak pasti bisa ya. Benih adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, aturan-aturan yang ada di sini semua. Perkataan Tuhan ada di sini. Itu adalah seperti benih. Dan kemudian tanah. Tanah adalah juga seperti hati kita. Firman Tuhan katakan, tanah yang subur akan membuat benih kita tumbuh. Jadilah anak Tuhan yang punya hati yang subur. Contohnya, ketika mendengar firman Tuhan, sikap kita tidak bermain game, tidak lari-lari. Karena apa? Kalau kita lari-lari atau bermain sendiri, itu tanah-tanah yang tidak subur. Kalau hati kita, tanah kita subur, kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik, melakukan firman Tuhan. Nah, kita akan buka ya sayang ya, Roma 10 ayat ke 17. Ya, kita akan sama-sama membacakan. Ya, anak-anak sudah ya. 1, 2, 3. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan atau oleh firman Tuhan.
Tuhan. Sekali lagi ya, kita akan baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Firman Tuhan juga bisa kita dengar melalui Tuhan yang berkata dalam Alkitab ini, atau firman Tuhan juga bisa kita dengar melalui nasihat orang tua. Nah, kalian hafalkan ayat ini, kiranya kita dapat mendengar firman dengan baik supaya hidup kita dapat bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian dulu firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dapat mendengar firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman kami, membuat kami semakin hari semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Tolong Roh Kudus supaya kami mempunyai hati atau tanda yang subur, sehingga firman Tuhan, benih itu tumbuh dalam hati kami dan kami mampu melakukannya dengan baik. Terima kasih Allah, Tuhan memberkati bangsa Indonesia, juga orang tua dan teman-teman kami semua, juga bunda-bunda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.